Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabarnya? Semoga kalian dalam kondisi sehat selalu. Selamat datang di channel aku. Ya, kenalin, nama aku Kiki Trisnawati dan aku seneng banget ngebahas tentang minimalism dan finansial. Dan buat kalian yang udah setia banget di channel ini, udah sering banget nonton video-video di channel aku, terima kasih ya teman-teman. Aku seneng banget bisa ketemu sama kalian semua. Aku seneng banget bisa berbagi sama kalian semua. Ya, hari ini aku membahas tentang finansial lagi, tetapi hari ini aku nggak membahas tentang dana darurat karena di beberapa video aku yang sebelumnya ini berturut-turut aku membahas tentang dana darurat. Ya, walaupun masih ada pembahasan dana darurat yang harus aku bahas lagi, tetapi rasa-rasanya aku jeda dulu ya. Hari ini aku nggak bahas dana darurat. Dan pembahasan finansial apa yang mau aku bahas hari ini? Yuk langsung kita simak videonya. Yuk buat kalian jangan lupa like serta subscribe. Yuk dukung channel aku biar channel aku bisa segera 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Ya, jadi pembahasan finansial hari ini mau aku bahas adalah tanda-tanda kamu melakukan kesalahan pada budgeting kamu. Ya, sebenarnya pembahasan hari ini adalah sedikit curhat dari aku ya teman-teman. Karena ya aku udah sering bilang sama kalian semua kalau aku itu selama ini memang budgeting. Tetapi aku itu juga belum sempurna budgetingnya. Aku seorang ibu rumah tangga yang gak punya pengetahuan tentang ekonomi, nggak sekolah tentang ekonomi, tetapi setelah aku menikah aku dituntut untuk bisa menjadi menteri keuangan, ya minimal menjadi menteri keuangan di dalam rumah tangga aku sendiri. Jadi ya bikin budgetingnya tiap hari masih terus belajar, biar apa? Biar budgeting aku lebih baik lagi. Tetapi ya itu masih banyak banget kesalahan-kesalahan aku dalam melakukan budgeting. Ya sebenarnya tandanya apa aja ya kita salah melakukan budgeting? Yuk langsung aja kita simak videonya. Ya, kesalahan yang pertama pada budgeting kamu adalah kamu selalu kehabisan uang sebelum gajian. Ya, siapa di sini yang mengalami ini? Aku jawabannya. Ya, jadi aku tuh kan setiap bulannya selalu melakukan budgeting, dan di setiap akhir bulan atau menjelang gajian lagi, aku tuh selalu evaluasi dari budgeting aku. Tetapi aku sering banget kekurangan duit sebelum gajian. Jadi misalnya gajian tanggal 25, tanggal 20, tanggal 21, tanggal 22 nggak ada duitnya. Dan ya itu sering banget kejadian teman-teman, dan aku selalu evaluasi itu. Oh ternyata aku salahnya di sini, oh ternyata aku salahnya di sini. Aku sadar gitu loh kalau aku tuh salah melakukan budgeting pada bulan itu. Nah jadinya aku jadi belajar lagi. Ya menurut aku kita tetap harus budgeting ya teman-teman, walaupun kita kekurangan duit sebelum gajian. Artinya apa? Kita harus tetap mengevaluasi dan kita harus tetap lebih baik lagi. Tanda kesalahan yang kedua adalah kamu selalu khawatir uangnya cukup nggak ya sampai akhir bulan. Ini aku sering banget ngalamin teman-teman. Jadi aku tuh kadang udah budgeting, aku tuh kadang masih khawatir. Ini cukup nggak ya? Ini sampai nggak ya? Ini bisa nggak ya? Gitu. Jadi apa ya teman-teman? Jadi kesalahan aku itu ya aku khawatir karena uangnya tuh kayak ngepres banget gitu loh teman. Ya you know lah ya, kebutuhan rumah tangga yang subhanallah bejibun gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa gitu teman-teman. Aku tetap harus rapiin lagi budgeting aku tetap harus belajar lagi. Aku tetap harus, oh ini toh yang salah, oh ini toh yang harus diperbaiki, oh ini toh yang harus kita bener-bener ikat banget tuh, ikat pinggang kita gitu ya teman-teman. Oh di bagian ini toh kita harus kontrol keinginan kita itu loh teman-teman. Ya menurut aku nggak apa-apa kita khawatir uang kita cukup atau enggak. Yang penting kita koordinasi sama suami kita tentunya ya, sama anggota keluarga kita untuk yuk kita ini loh anggaran di bulan ini loh budgetin kita di bulan ini, kita amanin yuk biar kita sampai nih di akhir bulan lagi gitu. Ya, tanda kesalahan yang ketiga yang kamu lakukan pada budgeting kamu adalah kamu selalu menggunakan uang pada pos lain untuk kebutuhan pos lain. Maksudnya apa ya? Jadi maksudnya adalah pada budgeting keluarga itu kan biasanya ada belanja groceries, ada pos untuk bayar listrik, ada pos untuk tabungan, ada pos untuk dana darurat, dan beberapa pos yang sesuai kebutuhan kalian masing-masing. Itu biasanya nih, misalnya pos belanja groceries yang harusnya kita budgeting 300.000, ternyata
kurang. Karena ketika kita belanja groceries, kita pengen ini, kita pengen itu, kita pengen ini, kita pengen itu, akhirnya nyampe deh duit di pos lainnya. Terus nanti di pos lainnya kepencet lagi tuh, pengen beli ini, pengen beli itu, pengen beli ini, pengen beli itu, nyabet lagi di pos lain, pos tabungan, yang akhirnya jadi acak kadut gitu loh teman-teman. Jadi yang harusnya pos ini ya udah segini aja, tetapi yang kita selalu merasa kekurangan tadi akhirnya nyabut di pos yang lainnya, akhirnya nyabet di pos lainnya gitu. Jadinya apa ya, jadi nggak rapih, jadi berantakan. Itu aku pernah ngalamin, tentu teman-teman aku pernah mengalaminya. Tapi ya itu tadi, aku berusaha untuk lebih baik lagi, berusaha untuk lebih baik lagi, berusaha untuk belajar lagi. Yaitu tadi teman-teman, belajar untuk mengendalikan diri, belajar untuk ya udah belanja sesuai kebutuhan kita aja, belanja sesuai dengan yang kita budgeting gitu ya teman-teman. Jangan sampai kita keluar dari garis itu, boleh lah keluar, tapi ya sedikit-sedikit aja, jangan sampai melenceng gitu sih teman-teman. Kesalahan yang keempat yang kamu lakukan pada budgeting kamu adalah target tabungan yang tidak kunjung terkumpul. Ya, aku mengalaminya teman-teman. Aku udah pernah bilang ya teman-teman pada video-video yang kemarin kalau aku sedang mengumpulkan dana darurat, dan itu sering banget nyabet tabungan atau investasi aku. Karena apa? Karena ya dana darurat yang belum terkumpul kan akhirnya nyabet sana nyabet sini gitu loh teman-teman. Tapi ya lagi-lagi nggak apa-apa gitu teman-teman. Ayo terus belajar, terus perbaiki keuangan kita biar nggak nyabet sana sini, biar investasi kita atau tabungan kita terkumpul. Karena ya kita punya visi, punya misi, pengen ini, pengen itu, dengan keuangan sekian, dengan target sekian gitu teman-teman. Kalau kita nyerah gitu aja, terus kita nggak budgeting, terus kita nggak mau nabung lagi, yowes tambah hancur. Jadi ya nggak apa-apa lah gitu teman-teman. Ayo semangat untuk memperbaiki gitu. Ya intinya sih kalau misalnya tabungan kita nggak kunjung terkumpul, yaitu tadi teman-teman, kita ketatin lagi budgeting kita. Ingat lagi, oh kita tuh perlu goal ini. Kita ingat lagi, oh kita tuh pengen ini, kita tuh pengen mencapai ini gitu. Ingat lagi gitu, ingat terus gitu. Kalau itu tuh goal kita, biar tabungan kita tuh ya segera terkumpul, ya biar dana di tabungan kita nggak keambil terus gitu. Yaitu tadi teman-teman beberapa kesalahan yang kita lakukan pada budgeting kita. Itu adalah curhatan aku pribadi ya teman-teman. Ada 4 tadi curhatan aku pribadi. Kalau menurut teman-teman apa nih tanda-tanda kesalahan kita salah melakukan budgeting? Yuk tuliskan yuk di kolom komentar biar aku juga belajar. Ternyata aku melakukan kesalahan ini. Ternyata tanda-tanda aku ini juga ya, tapi aku nggak sadar gitu. Jadi siapa tahu sharing dari teman-teman juga bisa aku pelajarin gitu teman-teman. Yuk tuliskan di kolom komentar biar aku juga belajar. Dan buat kalian yang pengen banget request next video aku bahas apa tentang finansial dan minimalism, yuk tuliskan juga di kolom komentar. Insya Allah semampu aku bikinin. Dan jangan lupa like serta subscribe. Buat kalian yang belum subscribe, yuk subscribe aku biar channel ini tuh bisa 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jadi biar channel ini tuh bisa bermanfaat untuk banyak orang lagi. Dan buat kalian yang merasa channel ini, video ini bermanfaat untuk banyak orang, yuk share sebanyak-banyaknya agar video ini semakin bermanfaat untuk banyak orang. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.